Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Rahmadani, mahasiswi Program Studi Pendidikan Matematika Institut Agama Islam Negeri Palopo. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas salah satu materi yang tidak asing lagi dalam mata pelajaran matematika, yaitu materi persamaan trigonometri. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini ada beberapa yang akan kita bahas secara singkat, mulai dari tujuan pembelajaran hingga contoh soal dan latihan soal. Oke, yang pertama, tujuan pembelajaran dari kesempatan kali ini atau dari materi kita kali ini ada 3. Yang pertama itu, siswa dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan sinus, kosinus, dan tangen melalui diskusi dengan guru dan contoh soal. Adapun tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu siswa dapat memodelkan masalah kontekstual ke dalam bentuk persamaan trigonometri melalui diskusi dengan guru dan latihan soal. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga atau tujuan pembelajaran yang terakhir, yaitu siswa dapat menyajikan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan trigonometri melalui diskusi dengan guru dan melalui latihan soal. Oke, kita next. Nah, di sini kita akan membahas secara singkat terkait tentang materi kita pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita masuk di rumus-rumus, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih itu persamaan trigonometri? Nah, persamaan trigonometri adalah persamaan matematika yang memuat fungsi trigonometri dari sudut yang belum diketahui nilainya. Persamaan ini mirip dengan persamaan linear atau kuadrat. Namun, yang membedakan antara trigonometri dengan yang lainnya adalah himpunan penyelesaiannya berupa besaran sudut. Oke, kita next. Nah, di sini ada persamaan trigonometri menggunakan segitiga siku-siku, segitiga ABC. Nah, di sini ada sin, cos, dan tan. Untuk mencari nilai sin atau mencari sudut sin, kita bisa menggunakan singkatan sin demi, depan per miring. Nah, depannya yang mana? BC. Sisi miring sudut yang mana? AC. Jadi untuk mencari nilai sin dari sudut alfa itu BC per AC. Selanjutnya cos alfa. Nah, kita bisa gunakan singkatan cosami. Sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya yang mana? AB. Sisi miringnya tadi yang mana? AC. Jadi untuk mencari nilai cos atau sudut cos alfa itu AB per AC. Selanjutnya untuk mencari sudut tan, tan alfa, kita bisa gunakan singkatan tan desa, depan per samping. Nah, depannya tadi yang mana? BC. Sampingnya tadi yang mana? AB. Jadi untuk mencari nilai tan atau mencari sudut tan, kita gunakan tan desa depan per samping, BC per AB. Oke, kita next. Masuk di aturan kosinus. Oke. Di sini ada gambar segitiga sembarang. Jika A, B, dan C masing-masing menyatakan panjang sisi segitiga sembarang ABC, berlaku rumus berikut. A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang 2BC cos A. Begitupun untuk mencari B pangkat 2 dan C pangkat 2. Nah, aturan kosinus digunakan untuk mencari panjang sisi di depan sudut pada sebuah segitiga sembarang. Apabila sudut dan panjang sisi yang mengapit sudut tersebut telah diketahui. Dari aturan kosinus di atas, dapat kita gunakan juga untuk mencari besar sudut. Caranya bagaimana?
Nah, kita coba ambil salah satu rumus dari ketiga rumus yang sudah disebutkan di atas tadi. Kita ambil salah satu, misalnya kita ambil A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang 2BC cos A. Nah, selanjutnya kita satukan yang memiliki pangkat yang sama. Kita pindah ruaskan menjadi 2BC cos A sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang A pangkat 2. Nah, dan menghasilkan nilai cos A sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang A pangkat 2 per 2BC. Nah, dengan cara yang sama juga kita bisa dapat rumus cos B dan cos C. Next, di aturan sinus, masih dengan segitiga yang sama tentunya. Jika A, B, dan C masing-masing menyatakan panjang sisi segitiga sembarang ABC, berlaku rumus yang disebut aturan sinus. Nah, rumusnya seperti ini, bisa teman-teman lihat. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C sama dengan 2R. Sehingga kita dapat untuk mencari nilai A, rumusnya yaitu 2R dikali sin A. Mencari nilai B, rumusnya 2R per sin B. Mencari nilai C, 2R dikali sin C. Mohon maaf tadi. Nah, jadi di sini kita kali ya, bukan dibagi. A 2R dikali sin A. B sama dengan 2R dikali sin B. C sama dengan 2R dikali sin C. Nah, dengan R adalah jari-jari lingkaran luar segitiga ABC. Next, di aturan tangen, masih dengan segitiga yang sama. Tan X sama dengan tan theta. X sama dengan theta ditambah K dikali 180 derajat. K adalah elemen bilangan bulat, atau yang bisa kita gunakan juga tan X sama dengan tan theta. X sama dengan theta ditambah K dikali V, di mana K adalah elemen bilangan bulat. Nah, itu tadi materi singkat yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita lanjut di contoh soal. Nah, di sini ada satu masalah yang diberikan, di mana masalah itu berbunyi sebuah segitiga ABC dengan panjang A sama dengan 4 cm, C 8 cm, dan sisi B adalah 7 cm. Pertanyaannya, tentukan besar sudut A. Kita masuk di penyelesaiannya. Terlebih dahulu, silahkan kita tulis bersama apa-apa saja yang telah diketahui dari soal yang diberikan di atas. Nah, yang diketahui dari soal yang diberikan di atas, A sama dengan 4, B sama dengan 7, dan C sama dengan 8. Langsung saja kita masukkan di rumus yang sudah kita bahas tadi sebelumnya, di mana rumus cos A itu sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang A pangkat 2 per A per 2 dikali B dikali C. Nah, silakan teman-teman lihat. 7 pangkat 2, 7 kali 7, 49. 8 kali 8, 64. 4 kali 4, 16. 2 kali 7 kali 8, 112. 99 per 112, dan hasil akhirnya 0,8839. Ini untuk nilai dari cos A. Selanjutnya, karena yang ditanyakan adalah besar sudut A, maka kita harus mencari besar sudut A itu berapa. Nah, rumusnya atau langsung penyelesaiannya, A sama dengan cos pangkat minus 1 dikali 0,8839 menghasilkan 62,1 derajat. Jadi, besar sudut A pada segitiga ABC tersebut adalah 62,1 derajat. Nah, itu tadi contoh soal yang kiranya bisa kita bahas.
Di sini ada 2 soal latihan yang bisa teman-teman kerjakan. Silakan disimak baik-baik apa saja yang diminta, apa saja yang diketahui, dan silakan dikerjakan sesuai dengan materi dan rumus yang telah kita pelajari bersama di awal pembahasan. Nah, jadi mungkin cukup sekian untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala bentuk perhatiannya. Jika ada kekurangan, jika ada yang kiranya tidak sesuai dengan yang diharapkan, pribadi memohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian. Semoga materi yang kita bahas secara bersama-sama, secara singkat pada kesempatan kali ini dapat berguna di kehidupan kita masing-masing. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.